Hi, Jason's learners. Welcome back to Jason's Translations YouTube channel. So I'm here again to give you a new video. Are you ready to study with me? I hope you are. Speaking of which, we are going to study 20 idioms in English. These idioms are very important and essential for you to escalate, to expand out your English vocabulary. So what are idioms? I'm going to show you, but before then, don't forget to click the subscribe button to keep posted our videos and also click share and give your comment. Okay, let's get started. Dalam bahasa Indonesia kita memiliki juga idiom. Contohnya di sini ada kata kabar burung, gigit jari, cuci otak, dan gelap mata. Jadi, idiom itu adalah gabungan dua kata biasanya, atau satu kata aja boleh, tetapi memiliki makna konteks tertentu. Biasanya apa yang kita utarakan ini merepresentasikan keadaan yang lain. Misalnya kabar itu berita, burung itu ya hewan yang sering berpindah tempat. Maka bila kita katakan kabar burung artinya apa? Informasi yang datang dari mana saja, tidak spesifik tertentu gitu. Gigit jari itu artinya ya menyesal. Cuci otak itu artinya bukan mencuci secara literally mencuci pakai deterjen, itu enggak, tapi cuci otak itu mempengaruhi. Gelap mata itu kalap gitu. Nah, kali ini kita akan belajar 20 idiom bahasa Inggris penting yang perlu banget kamu tahu. Yang pertama, kita punya kata keep mum. Keep mum, jadi mum itu artinya bergumam. Kalau keep mum itu artinya tidak mengatakan apa-apa, terus bergumam. For example, aren't you not annoyed? You have tried to make conversation with him, but he keeps mum only. Apakah kamu tidak jengkel? Kamu mencoba mengawali obrolan dengannya, namun dia tidak mengatakan apa-apa. Nah, bukan hanya keep mum, kita bisa juga katakan silence. It's okay. Tapi keep mum itu lebih enak lagi. Kemudian selanjutnya ada kata hit the nail on the head. Hit the nail on the head. Melakukan sesuatu dengan benar. Nah, di sini kata nail itu kan kuku ya. Okay. On the head, di kepala. Ini merepresentasikan makna melakukan sesuatu dengan benar. Do something properly. For instance, you did well. You hit the nail on the head of the speech. Kamu sudah melakukan yang terbaik. Kamu melakukan penyampaian pidato dengan benar. Lalu kemudian selanjutnya di sini ada kata call one's names. Memanggil nama seseorang. Bisa kita sebut di sini menghina seseorang atau menyinggung perasaan seseorang. Karena siapa you? Nah gitu loh. Kadang memanggil nama itu bukan berarti kita mencoba untuk memanggil aja. Melainkan memanggil nama itu bisa bermakna merendahkan gitu. Contohnya, Lara often calls Rudy's name in front of his friends. He's getting angry now. Lara sering menyinggung Rudy di depan teman-temannya. Rudy menjadi marah sekarang. Kemudian selanjutnya di sini go native. Native itu artinya orang asal, gitu. Artinya go native, kehilangan identitas budaya sendiri. For example, Siska comes from Surabaya and has been living in New York for 10 years. Having come home, she doesn't go native. Siska berasal dari Surabaya dan telah tinggal di New York selama 10 tahun. Setelah pulang, dia tidak kehilangan identitas budayanya sendiri. Kemudian selanjutnya di sini ada kata near at hand, dekat di tangan. Atau tidak lama lagi, udah mulai bisa kita capai, begitu dekat dengan tangan kita. Artinya apa? Reachable. Contohnya, be patient, Elisa, the bus will get in near at hand. Be patient, Elisa, the bus will get in near at hand. Yang sabar, Alisa, busnya akan sampai tidak lama lagi. Kemudian selanjutnya di sini if need be, jika perlu. Nah, ini biasanya digunakan sebagai bentuk frasa awalan sebelum kita mengatakan atau mengutarakan kalimat intinya. Contohnya, if need be, I will pick you up after school. Jika perlu, aku akan menjemputmu setelah sekolah. Kemudian selanjutnya di sini ada kata a needle in haystack. Nah, ini sering banget. Di sini artinya apa? Sesuatu yang mustahil, kayak mencari mencari jarum di tumpukan jerami, seperti itu. For instance, nothing is like a needle in haystack. We may be a students at present, but we may be a president someday. Tidak ada sesuatu yang mustahil. Kita mungkin menjadi murid saat ini, tetapi kita bisa menjadi seorang presiden suatu saat nanti. Wow, okay, God wills. Lalu kemudian selanjutnya di sini not on your Nelly. Tentu saja tidak. Nah,
Ini menarik. Ini biasanya digunakan sebagai bentuk exclamation. Not on your Nelly. Tentu aja tidak. Abraham said, "Did you miss the class, Angel?" Angel answered, "Not on your Nelly." Abraham bertanya, "Apakah kamu tidak masuk kelas, Angel?" Angel menjawab, "Tentu saja tidak." Gitu. Enak kan? Lalu kemudian selanjutnya di sini ada kata get on one's nerve. Nah, get itu artinya mendapatkan, on itu artinya hidup, naik, di atas, sedangkan nerve sendiri artinya saraf. Gitu. Artinya apa? Membuat jengkel, menaikkan saraf seseorang. Nah, ini bikin saraf naik ya, gitu. For instance, some people around will get on menstruated girl's nerve easily. Okay, it's reasonable. Orang-orang sekitar akan mudah membuat gadis menstruasi jengkel. Hal ini wajar saja. Kemudian selanjutnya kita punya kata never say die. Oke, never say die itu artinya tidak menyerah atau no giving up, not give up. For instance, Dahlan Iskan was born in a difficult situation, but he never said die. Now he gets the result. Dahlan Iskan dilahirkan dalam keadaan sulit kala itu. Tetapi dia tidak menyerah. Sekarang dia menuai hasilnya. Kemudian selanjutnya di sini ada kata New York Minutes. New York Minutes. Artinya apa? Sangat singkat, very short. Apa kaitannya singkat dengan New York? Mungkin karena New York merupakan salah satu kota yang padat, sehingga setiap menitnya adalah penting. Gitu. So, for instance like this, did you really work on your test paper? You finished it in New York Minutes. Apakah kamu benar-benar mengerjakan lembaran soal tesnya? Kamu menyelesaikannya dalam waktu yang singkat. Kemudian selanjutnya kita punya night long, sepanjang malam. She wonders how come the boys can play game night long and do the activity like people at noon without being sleepy. She wonders how come the boys can play game night long and do the activity like people at noon without being sleepy. Dia heran kenapa anak laki-laki bisa bermain game sepanjang malam dan melakukan kegiatan seperti orang-orang awam pada siang hari tanpa mengantuk. Suspicious. And then the following, dressed up to the nine. Artinya berpakaian yang bagus. Dress, berpakaian, up itu naik, artinya berpakaian mematut diri, to the nine untuk dapat skor 9. Artinya berpakaian yang bagus banget. For instance, everyone could not avoid to see her last night at the party. She was dressed up to the nine. Semua orang tidak bisa mengalihkan pandangan darinya di pesta tadi malam. Dia berpakaian sangat bagus. Kemudian selanjutnya di sini, no trespassing. Artinya dilarang masuk, no entering. For instance, the sign on the tree said, no trespassing, so we didn't get in. The sign on the tree said, no trespassing, so we didn't get in. Tanda di atas pohon memperingatkan dilarang masuk, jadi kita tidak masuk. Kemudian selanjutnya di sini ada kata known to, tidak sama sekali, known to. For instance, the towels in the bathroom were known to clean. Handuk-handuk di kamar mandi tidak bersih sama sekali. Or we can say, ooh, very dirty. The following, no two ways about it. Tidak ada pilihan lain. No, tidak ada dua cara tentang hal itu. Artinya apa? Only single option. No other options. For instance, we might as well eating the rest vegetable in the refrigerator because no two ways about it. Apa boleh buat kita makan sayur mayur sisa di kulkas karena tidak ada pilihan lain. And then the following here, pay through the nose. Artinya membayar melalui hidung, membayar dengan harga yang tinggi. For instance, Sutasoma has never come to Tanah Abang Market. When he gets the new hat, he pays through the nose. Sutasoma belum pernah datang ke pasar Tanah Abang. Ketika dia membeli topi baru, dia membelinya dengan harga yang tinggi. Atau, ya, high price. Not a bit. Tidak sama sekali. Not a bit. For instance, look at your face on the mirror. You look untidy. Not a bit. Lihatlah wajahmu di kaca. Kamu terlihat tidak rapi. Tidak sama sekali. Kemudian selanjutnya, not a clue. Clue itu artinya tanda. Tidak ada tanda, maka kita bilang tidak tahu. Don't know. Do you know how much the movie ticket is on a weekend? Not a clue. Apakah kamu tahu harga tiket bioskop di akhir pekan? Tidak tahu. Gitu. Selanjutnya, kamu bisa gunakan juga kata not on. Perbuatan yang salah.
For instance, should I be absent today? I'm sure the teacher will not come in the class. That is not on. Apa boleh bolos saja? Aku yakin Pak Guru tidak akan masuk kelas. Itu perbuatan yang salah. Itu adalah 20 idiom yang bisa Jusin berikan pada video kali ini. Tentu saja masih ada banyak idiom. Kita akan menyediakan hampir 1000 idiom untuk kalian bisa menggunakan expand or advanced English, especially for vocabulary in this skills teaching. Hopefully this video helped you out. If you think that you have some questions, just please reach us out on the comment box below. And don't forget to share this video to your friends in order that people study English with us more and more. See you again on the next video, everyone. Bye then, international and Sajpal people. Bye then. Dah.